Typhoon kelas kapal selam terbesar dunia, bukan hanya berukuran super besar, Typhoon juga membawa 20 rudal balistik, yang masing-masing rudal dapat membawa 10 hulu ledak nuklir. Pertempuran dingin adalah periode ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berlangsung selama 45 tahun, dan baru berakhir pada 1991 ketika Uni Soviet akhirnya pecah. Kemudian Rusia menanggapi dengan platform yang dikembangkan di bawah Proyek 941 yang dikenal di Rusia sebagai Akula, tetapi dunia lebih mengenalnya sebagai kapal selam Typhoon Class. Nah, kapal selam Typhoon Class memiliki beberapa rekor, yang beberapa di antaranya masih belum tertandingi hingga saat ini. Berikut adalah 14 fakta yang jarang diketahui orang. Kapal selam yang sangat besar. Kapal selam Typhoon Class tidak ada bandingannya dalam hal ukuran. Kapal selam besar ini membentang hingga panjang 175 meter, 574 kaki, dan memiliki bobot terendam 48.000 ton. Sebagai perbandingan, kapal selam Ohio terbesar milik Amerika Serikat hanya berbobot 19.000 ton, lebih dari sepertiga ukuran Typhoon. Hanya beberapa unit yang dibangun. Angkatan Laut Rusia hanya membangun 6 unit monster air ini. Pesanan diterima untuk unit ke-7, tetapi akhirnya dibatalkan. Awalnya kapal selam mendapat nama dari penomoran lambung, tetapi akhirnya 4 diantaranya diberi nama kota atau perusahaan yang mensponsorinya. 3. Memiliki desain lambung yang unik. Typhoon Class dirancang untuk hampir tidak mungkin tenggelam, meski mendapat banyak serangan torpedo. Kapal selam diharapkan masih memiliki kemampuan untuk berfungsi. Typhoon memiliki desain multi-lambung dengan 5 lambung bagian dalam yang dibangun menjadi superstruktur dari 2 lambung paralel utama yang membentang sepanjang kapal selam. Tidak murah. Karena ukurannya yang luar biasa, pemerintah Rusia pernah membatalkan rencana untuk memperbaharui 1 kapal selam. Biaya perbaikan akan sama biayanya dengan membangun 2 kapal selam Borei Class yang lebih baru yang memiliki total biaya lebih dari 700 juta dolar. 5. Dirancang dan dibangun sudah sangat lama. Typhoon Class tidak dibangun baru-baru ini. Bahkan, konstruksi pertama dimulai pada tahun 1976 dan ditugaskan 5 tahun kemudian. 5 kapal selam Typhoon ditugaskan oleh Angkatan Laut Rusia, dari tahun 1983 hingga 1989, dan dikerahkan ke laut lepas. Sulit untuk melihat seberapa efektif kapal selam di zaman modern ini. 6. Hanya sedikit yang beroperasi. Rusia cukup pintar untuk menyadari bahwa Typhoon tidak akan berjalan dengan baik dalam pertempuran saat teknologi terus berkembang dan negara-negara lain mengembangkan kapal perang yang lebih canggih. Dari 6 yang dibangun, hanya yang pertama, Dmitry Donskoy, yang masih beroperasi hari ini dan itu pun hanya sebagai platform uji coba untuk rudal balistik dan pengembangan kapal selam baru. Belum pernah digunakan dalam pertempuran. Typhoon Class tidak pernah harus dikerahkan dalam pertempuran, karena bisa dibayangkan dampak kerusakan luar biasa yang bisa ditimbulkan oleh salah satu kapal selam ini. Alasan utama di balik pembangunannya adalah untuk berfungsi sebagai deteran selama Perang Dingin dan juga untuk menyamai kemampuan nuklir Amerika Serikat pada saat itu. 9. Platform senjata yang menakutkan. Typhoon Class dikenal di Rusia sebagai Proyek Akula. Akula berarti hiu dalam bahasa Rusia dan hiu ini memiliki banyak gigi di rahangnya. Setiap kapal selam membawa hingga 20 rudal balistik R-39. Semua rudal ini masing-masing dapat membawa 10 hulu ledak nuklir 100 kiloton yang dapat ditargetkan secara mandiri pada target yang berbeda. Sebagai perbandingan, senjata nuklir yang menghancurkan Hiroshima selama Perang Dunia Kedua diperkirakan hanya memiliki hulu ledak 15 kiloton. 10. Insiden 117TK yang terkenal. Pada bulan September tahun 1991, Typhoon Class 117TK sedang melakukan uji peluncuran salah satu dari 20 rudal balistik SN-20 R-39 ketika roket meledak sebelum waktunya di tabung peluncurannya. Rudal pada saat itu membawa hulu ledak inert, tetapi masih ada masalah pada mesin nuklir dan hulu ledak nuklir yang siap meledak di atas kapal selam. Syukurlah, tindakan kapten yang berpikir cepat mampu menyelamatkan dan mencegah apa yang bisa menjadi insiden bencana internasional. 11. Pembangkit listrik pada Typhoon. Kapal selam itu membutuhkan banyak kekuatan untuk menggerakkan tubuh besarnya dan meluncurkan persenjataannya jika diperlukan. Tenaga dipasok oleh sepasang reaktor nuklir air dan 2 turbogear rakitan yang terdiri dari turbin uap dan gearbox.
Setiap reaktor nuklir mampu menyediakan daya untuk menggerakkan 2 turbin uap berkekuatan 50.000 tenaga kuda dan 4 generator turbo 3.200 kW, cukup untuk memberikan kapal selam kecepatan tertinggi 27 knot 50 km/jam saat terendam. 12. Pernah menjadi inspirasi untuk film populer. Kapal selam Von mendapat sorotan dalam sejarah Hollywood setelah menjadi inspirasi bagi film yang sangat populer, The Hunt for Red October. Film itu didasarkan pada sebuah novel dan berfokus pada pembelotan seorang komandan kapal selam yang melarikan diri ke Amerika Serikat dengan kapal selam balistik terbaru Rusia, lengkap dengan senjata dan kru. 13. Dilengkapi kolam renang mini. Senjata perang yang menakjubkan ini memiliki fitur yang tidak banyak diketahui orang. Kapal selam dilengkapi dengan kolam renang yang dibangun di dalam lambung gua. Di sini, para kru bisa bersantai setelah shift tegang di stasiun tugasnya. Meskipun kolam-kolamnya cukup kecil, namun cukup fungsional. 14. Mampu menghilang, dan sulit dideteksi. Suprastruktur Tipon ditutupi oleh ubin penyerap suara yang ditambah beberapa perangkat lainnya, membuatnya sangat tenang untuk kapal selam seukurannya. Dan karena dirancang untuk beroperasi di bawah es kutub utara yang tebal di mana sangat sulit untuk menggunakan peralatan sonar untuk melacaknya, membuat sekutu Amerika Serikat dan NATO sangat khawatir karena kesulitan untuk melacak keberadaannya. 15. Mampu melakukan misi yang panjang. Kapal selam Tipon mampu membawa 160 awak dan persediaan untuk bertahan selama penyebaran 4 bulan penuh. Kapal selam memiliki jangkauan operasional 8.000 km. Kapal selam ini tidak hanya dirancang untuk menyusur garis pantai yang panjang tetapi juga lautan yang jauh dan luas, bersembunyi di bawah permukaan air, dan hanya menunggu perintah untuk menyerang.